Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni, CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Kali ini saya akan menyampaikan tugas 3.1 A8, koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Bob Talbot. Menurut saya, kutipan di atas memiliki kaitan dengan proses pembelajaran yang saya alami pada modul ini, yaitu memahamkan murid dengan pengetahuan tentang konsekuensi sebuah pilihan adalah hal yang benar. Namun tidak cukup kita mengajarkan pengetahuan saja, karena anak perlu diberikan pendidikan karakter. Pemahaman tentang nilai-nilai universal sangatlah utama karena itu adalah dasar kita mengambil suatu keputusan. Selama belajar di program pendidikan guru penggerak, menurut saya banyak belajar hal-hal baru yang tidak saya duga sebelumnya. Pada modul 3.1 ini, saya belajar tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita apabila keputusan yang kita ambil berpihak pada murid, yaitu dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif, serta berdasarkan nilai-nilai etika atau nilai kebajikan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus berkontribusi pada proses pembelajaran yang dilandasi nilai kebajikan. Sebagai seorang pendidik, sudah menjadi kewajiban untuk menyampaikan kebenaran dan memberikan keteladanan. Pembelajaran yang berpihak pada murid itu bisa kita laksanakan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial-emosional PSE. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Menurut saya, maksud dari kutipan di atas adalah bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan hasil karya seni, cipta, rasa, dan karsa yang memiliki nilai-nilai moral, kebajikan, dan etika, sehingga pendidikan sudah seharusnya berpihak pada murid sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang, sekolah sebagai institusi moral, sehingga jika kita memutuskan suatu permasalahan perlu pertimbangan moral dan dilandasi nilai-nilai kebajikan. Bagaimana filosofi KHD dengan peratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ing ngarsa sung tulodo. Filosofi ini mengajarkan bahwa kita sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya memberikan teladan atau contoh yang bijak dalam pengambilan keputusan. Ing madya mangun karso. Filosofi ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan hendaknya kita mampu memberdayakan dan membangun kehendak murid. Tut Wuri Handayani. Filosofi ini menegaskan bahwa sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan, maka keputusan yang kita ambil hendaknya mampu mendorong kolaborasi atau kerjasama dan meningkatkan kinerja murid sesuai dengan minat dan potensinya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai kebajikan yang sangat mempengaruhi kebijakan kita dalam pengambilan keputusan adalah keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Adil berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kasih sayang
sangatlah penting agar manusia bisa mencapai kebahagiaan hidup. Sedangkan tanggung jawab berarti mampu menanggung resiko dari keputusan yang telah kita pilih. Nilai ini harus ditanamkan sejak dini dan dibudayakan dalam lingkungan sekolah agar kelak murid kita menjadi orang yang bijak dalam pengambilan keputusan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya, yaitu modul 2.3. Salah satu tujuan coaching adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Melalui proses coaching, akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarahkan pada hal-hal positif, yang artinya keputusan-keputusan yang diambil berpihak kepada murid. Melalui kegiatan coaching, pengambilan keputusan yang diambil berasal dari potensi yang dimiliki seseorang, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan yang nantinya akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem kelas dan sekolah. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar mampu bijak dalam mengambil dan menguji keputusan. Seorang guru yang memiliki kesadaran diri yang baik akan menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam memutuskan masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Guru juga harus mampu memiliki kesadaran penuh ketika menghadapi suatu dilema etika. Dengan kesadaran penuh, maka perhatian, rasa ingin tahu, dan kebaikan akan mempengaruhi keputusan guru dalam menciptakan well-being ekosistem atau kesejahteraan psikologis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Nilai-nilai yang dianut oleh pendidik seperti keadilan, kasih sayang, kemanusiaan, tanggung jawab, kejujuran, dan lain-lain akan sangat mempengaruhi pendidik tersebut dalam mengambil sebuah keputusan, baik yang berupa dilema etika maupun rujukan moral. Karena nilai ini akan menjadi dasar seseorang pendidik dalam mempertimbangkan benturan nilai yang muncul dalam kasus dilema etika dan rujukan moral. Mana nilai yang harus dipertegas, dikuatkan, atau mungkin dikalahkan agar keputusan yang dihasilkan bisa berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, serta membahagiakan murid. Lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman adalah lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Orang lain adalah mitra, bukan saingan. Tugas pendidik adalah membantu anak-anak menemukan jati diri dan mengembangkan potensinya. Persepsi tersebut akan mendorong kuatnya kolaborasi antar murid, guru, dan orang tua. Lingkungan tersebut akan tercipta dari budaya positif. Budaya positif akan membentuk dari kesepakatan dan sinergitas para pelaku lingkungan dalam menyepakati tindakan positif. Dalam kesepakatan ini, dibutuhkan suatu keterampilan dalam pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda?
Tantangan muncul ketika tidak ada komunikasi dan keterbukaan dalam lingkungan. Pada kasus pengambilan keputusan dari suatu masalah dilema etika, dibutuhkan suatu kejelian dalam analisisnya. Akankah menggunakan prinsip end-based thinking, rule-based thinking, care-based thinking dalam penyelesaiannya? Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi dan keterbukaan untuk memetakan suatu masalah dilema etika berdasarkan paradigmanya, seperti individu melawan kelompok, keadilan melawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Agar dapat memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda, maka kita harus mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid lebih dahulu. Dengan memahami ketiganya, maka kita akan mampu menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, baik dari sisi konten, proses, maupun produknya. Dengan mewujudkan pembelajaran yang demikian, maka murid akan semakin merdeka dalam belajarnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Karena keputusan yang kita ambil akan terkait secara terus-menerus dan berdampak pada kehidupan murid kita di masa yang akan datang. Pepatah Jawa mengatakan, guru adalah digugu lan ditiru. Guru itu dipercaya dan ditiru. Sehingga apapun yang kita putuskan sedikit banyak akan mempengaruhi murid kita dan memberikan pengaruh besar pada masa depannya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mengenali diri dari persengketa agar mampu memahami dan menerapkan filosofi KHD dalam pembelajaran. Kita juga harus mampu memahami kebutuhan belajar murid kita yang beragam dan mampu untuk mengelola sosial emosional murid kita. Pemahaman tersebut dapat kita eksplorasi menggunakan prinsip coaching atau supervisi akademik. Dengan demikian akan muncul keputusan yang mampu menciptakan budaya positif demi terwujudnya visi sekolah yang berpihak pada murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang modul 3.1 adalah tentang penerapan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, di mana pemahaman tersebut saya gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul, untuk memetakan mana yang benar lawan benar, yaitu dilema etika, dan benar lawan salah adalah rujukan moral. Hal di luar dugaan yang saya dapatkan pada modul ini adalah ketika kita menghadapi kasus dilema etika, maka kita perlu memunculkan opsi trilema agar muncul solusi kreatif yang bisa diterima semua pihak. 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika. 1. Individu lawan kelompok. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan dilema etika. 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2.
Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah. Uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan ketika keputusan sudah diambil. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, ketika ada murid saya yang sering menolak untuk mengikuti kegiatan sekolah. Menurut kesepakatan kelas, anak tersebut melalaikan tanggung jawab. Namun setelah ditelusuri, anak ini tidak mengikuti kegiatan karena terkendala biaya dan harus ngomong adiknya di rumah. Ibu dari anak ini sakit dan tidak berada dalam satu rumah. Anak ini hanya bersama ayahnya. Ketika itu saya jadi dilema. Di satu sisi, saya harus menegakkan aturan agar anak tumbuh dengan rasa tanggung jawab. Di sisi lain, saya kasihan terhadap anak tersebut jika harus dikenai sanksi. Akhirnya, saya dan rekan-rekan guru membantunya jika ada kesulitan-kesulitan pada saat mengikuti kegiatan sekolah seperti pramuka, lomba-lomba, dan lainnya. Setelah mempelajari modul ini, saya mengerti memang dilema etika tidak bisa dihindari dan kadang kita harus memunculkan opsi trilema agar ada solusi terbaik bagi semua. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menyelesaikan masalah menggunakan prinsip end-based thinking, yaitu saya melakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang, maupun rule-based thinking, yaitu berpusat pada tugas dan aturan yang ada. Setelah mempelajari modul 3.1 ini, saya lebih banyak mengolah rasa empati saya untuk memutuskan sesuatu menggunakan rasa peduli, care-based thinking. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, sebagai individu, modul ini sangat penting bagi saya. Karena modul ini membuat saya mengerti bagaimana langkah-langkah yang harus saya terapkan dalam pengambilan sebuah keputusan yang berhubungan dengan masalah pribadi saya. Terlebih lagi sebagai pemimpin, modul ini juga sangat penting karena keputusan yang diambil akan menyangkut kepentingan orang banyak sehingga harus dianalisis dan diputuskan menggunakan langkah-langkah yang tepat. Terima kasih, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.